Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas latihan PTS Fisika kelas 12. Nomor 11, diketahui muatan Q1 positif dan Q2 negatif. Yang pertama, muatan Q1 menarik muatan Q2. Yang kedua, gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. Yang ketiga, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. Yang keempat, kuat medan listrik di tengah-tengah antara Q1 dan Q2 0. Maka pernyataan yang benar adalah, di sini kita analisis satu persatu. Yang pertama, muatan Q1 menarik muatan Q2. Di sini karena muatan Q1 adalah positif dan muatan Q2 negatif, maka ini akan terjadi gaya tarik-menarik. Berarti yang pertama ini adalah benar. Kemudian yang kedua, gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. Ini kita lihat dari rumus gaya kolom, yaitu F sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 per R kuadrat. Jadi ini rumus gaya kolomnya. Jadi di sini gaya ini sebanding dengan muatan Q1 dan Q2. Berarti ini adalah benar. Jadi gaya kolom sebanding dengan Q1 dan Q2. Kemudian yang ketiga, gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara Q1 dan Q2. Jadi ini gaya kolom ini adalah F, jadi ini gaya, kemudian ini R kuadrat. Ini adalah berbanding terbalik. Jadi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi yang ketiga ini adalah benar. Kemudian yang keempat, ini kuat medan listrik. Jadi di tengah-tengah ini antara Q1 dan Q2 0. Jadi di sini bisa digambarkan terlebih dahulu. Ini misalnya Q1 dan ini misalnya Q2. Jadi Q1 ini positif dan Q2 ini adalah negatif. Kemudian titik di tengah-tengah, misalkan di sini, dan kuat medan listrik di titik tengah-tengah ini. Di sini prinsip medan listrik adalah mendekati muatan negatif, jadi mendekati muatan negatif, kemudian menjauhi muatan positif. Dari ini menjauhi muatan positif adalah ke sini. Jadi medan listriknya adalah ke arah kanan, dan ini dua-duanya ke arah kanan, berarti ini tidak 0. Jadi pernyataan keempat ini adalah salah, jadi seharusnya tidak 0, karena di sini muatannya berbeda. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 12, dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing besarnya plus 2 mikrokolom dan min 8 mikrokolom dan terpisah pada jarak 4 cm. Besarnya gaya elektrostatis adalah, di sini yang diketahuinya adalah Q1-nya. Jadi Q1-nya ini sama dengan plus 2 mikrokolom. Ini adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi mikro ini adalah 10 pangkat min 6. Di sini positif. Kemudian Q2-nya yaitu sama dengan ini, min 8 mikrokolom, yaitu sama dengan min 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian jaraknya ini jadi R sama dengan 4 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya elektrostatisnya, yaitu F sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi, untuk menghitung gaya elektrostatis ini adalah kita akan menggunakan rumus gaya kolom, yaitu F sama dengan, jadi gaya elektrostatis ini adalah sama dengan gaya kolom. Rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi ini rumus gayanya. Kita masukkan angkanya, jadi sama dengan K ini adalah tetapan gaya listrik, nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini tetapan gaya listrik, kemudian dikali dengan Q1-nya adalah ini. Jadi muatannya kita abaikan dalam perhitungan ini. Jadi di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan ini. Ini muatan negatifnya kita abaikan dalam perhitungan. Jadi di sini 8 kali 10 pangkat min 6 per, di sini R-nya adalah jarak, yaitu ini. Jadi di sini adalah 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi di sini kita hitung sama dengan, ini 9 dikali 2, 18. Kemudian 18 dikali 8, hasilnya adalah 144. Kemudian dikali dengan 10. Kemudian ini pangkatnya. Pangkatnya ini kita jumlahkan, jadi di sini 9, kemudian ditambah min 6, jadi 9 dikurangi 6, kemudian dikurangi 6, jadi 9 dikurangi 12. Hasilnya adalah min 3. Jadi 144 kali 10 pangkat min 3 per
ini dikuadratkan, jadi 4 kuadrat adalah 16, kemudian dikali dengan 10 pangkat min 2 dikuadratkan adalah 10 pangkat min 4. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 144 dibagi 16 adalah 9, kemudian dikali dengan 10. Jadi di sini min 3, kemudian ini dikataskan jadi positif, jadi min 3 ditambah 4. Hasilnya adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 1. 9 kali 10 pangkat 1 sama dengan 90. Jadi 90 Newton. Ini gayanya 90 Newton. Kemudian gayanya ini karena di sini positif dan di sini negatif, berarti terjadi tarik-menarik karena berbeda muatan. Jadi di sini adalah tarik-menarik. Jadi terjadi gaya tarik-menarik. Jadi jawabannya adalah yang C, 9 Newton saling tarik-menarik. Ini jawabannya. Kemudian nomor 13, dua buah muatan listrik QA sama dengan 6 mikrocoulomb dan QB sama dengan min 2 mikrocoulomb berjarak 6,0 cm satu sama lain. Bila muatan 1 mikrocoulomb diletakkan di tengah-tengah QA dan QB, maka resultan gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb adalah, di sini yang diketahuinya adalah QA-nya, jadi QA sama dengan 6 mikrocoulomb, ini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian QB-nya, muatan benda B-nya sama dengan ini, jadi min 2 mikrocoulomb, jadi sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian ini jaraknya, jadi jaraknya ini adalah R sama dengan 6, ini kita abaikan koma nolnya, jadi 6 cm, ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi ini jaraknya. Kemudian ini muatan 1 mikrocoulomb ini kita anggap muatan C, jadi di sini adalah C sama dengan 1 mikrocoulomb, jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya yang dialami oleh muatan 1 mikrocoulomb, atau di sini adalah F, C-nya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini, ini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini muatan A, misalkan ini A, kemudian ini muatan B, ini terpisah sejauh 6 cm, jadi di sini 6. Kemudian muatan C ini terletak di tengah-tengah. Jadi muatan C ini misalnya di sini, ini adalah C-nya. Jadi karena di tengah-tengah, berarti jaraknya kita bagi 2. Jadi di sini 3 dan di sini 3. Jadi 3 cm, ini 3 cm. Jadi ini jaraknya. Maka gaya yang terjadi pada muatan C ini, jadi di sini muatannya positif, jadi A-nya ini tidak ada tandanya, berarti kita anggap positif, dan di sini adalah muatan negatif, berarti B-nya ini negatif. Jadi muatan C-nya, kemudian di sini muatan C-nya adalah positif. Jadi muatan C-nya adalah positif karena tidak ada tandanya. Maka gaya yang terjadi pada muatan C ini adalah, jadi ini muatan positif dan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Jadi ini akan tertarik ke B, berarti ini adalah F, B, C. Kemudian karena ini positif dan positif, maka akan tolak-menolak, berarti ini akan tolak-menolak arahnya ke sini. Jadi di sini adalah F, A, C, berarti ini searah. Jadi gaya total yang terjadi, jadi FC ini adalah sama dengan, karena searah, berarti ini dijumlahkan. Berarti FAC ditambah dengan FBC. Jadi ini gayanya dijumlahkan. Berarti kita cari FAC dan FBC-nya terlebih dahulu. Di sini kita cari FAC-nya terlebih dahulu, jadi FAC, ini kita cari gaya FAC ini adalah, di sini rumus gaya kolom adalah K dikali dengan Q-nya adalah A, jadi dikali dengan QA, kemudian dikali dengan C per RAC kuadrat. Ini rumus gaya kolomnya. Jadi kita masukkan angkanya, di sini sama dengan K-nya ini adalah tetapan gaya listrik, yaitu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan QA-nya adalah ini, jadi 6 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan QC adalah ini, 1 kali 10 pangkat min 6 per, di sini RAC-nya, jadi AC ini adalah 3 cm. Kita ubah ke meter, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi di sini adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi di sini sama dengan
Ini kita belum kalikan terlebih dahulu, jadi ini masih sama, jadi 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikali dengan 6 kali 10 pangkat min 6, dan dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 6, per ini kita kuadratkan, jadi 9 kali 10 pangkat, ini dikuadratkan jadi min 4. Berarti ini 9-nya bisa dicoret karena sama, kemudian 6 dikali 1 adalah 6, jadi di sini adalah 6, kemudian kali 10, ini pangkatnya kita jumlahkan, jadi di sini 9, kemudian ini dijumlahkan min 6, jadi min 6, kemudian ini min 6, kemudian min 4 ini kita katakan jadi positif, jadi plus 4. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 6 kali 10, jadi ini 9 dikurangi 6 dikurangi 6 ini tambah 4 adalah 10 pangkat 1. Jadi 6 kali 10 pangkat 1 adalah 60, jadi 60 Newton. Ini FAC-nya. Kemudian kita cari FBC-nya. Jadi di sini FBC-nya yaitu sama dengan rumusnya adalah K Ki B dikali dengan Ki C per RBC kuadrat. Maka di sini sama dengan ini K-nya adalah tetapan gaya listrik yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Ki B-nya. Jadi Ki B-nya ini kita anggap minusnya ini kita tidak ikutkan dalam perhitungan, jadi di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan IC-nya adalah ini 1 kali 10 pangkat min 6 per di sini RBC-nya adalah ini 3 cm, berarti sama dengan ini yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi di sini RBC-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan, maka di sini sama dengan ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian dikali dengan 1 kali 10 pangkat min 6 per ini dikuadratkan, jadi 3 kuadrat adalah 9, kemudian dikali dengan 10 min 2 kuadrat adalah 10 pangkat min 4. Ini 9-nya dicoret karena sama, jadi habis. Maka di sini 2 dikali 1 adalah 2. Jadi di sini 2 kali 10 pangkat, ini 9 kita jumlahkan dengan pangkatnya. Jadi di sini 9 min 6, kemudian min 6, kemudian ini min 4 dikatakan jadi positif, jadi plus 4. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 1. Maka hasilnya di sini sama dengan 2 kali 10 pangkat 1 adalah 20, jadi 20 Newton. Ini FBC-nya. Maka gaya total yang terjadi pada FC ini yaitu sama dengan FAC-nya adalah ini 60, kemudian ditambah dengan FBC-nya adalah ini 20, maka hasilnya adalah sama dengan 60 ditambah 20 adalah 80, jadi 80 Newton. Jadi ini gaya totalnya, yaitu 80 Newton. Jadi jawabannya adalah yang 80 Newton. Kemudian nomor 14, dua muatan listrik Q1 dan Q2 menimbulkan gaya tolak-menolak sebesar F pada jarak antara kedua muatan R. Jika gaya tolak-menolak menjadi 4F, maka jarak antara kedua muatan menjadi, di sini dua muatan listriknya ini adalah tetap, jadi ini tidak berubah, yang berubah adalah gaya tolaknya. Jadi gaya tolak awalnya ini adalah F, jadi di sini adalah F1-nya, gaya awalnya yaitu F. Kemudian jarak awalnya, ini jarak awalnya, jadi di sini R1-nya adalah R. Kemudian gaya tolaknya ini berubah, berarti di sini F2-nya, jadi F2-nya sama dengan 4F, ini berubah gayanya, maka jaraknya adalah, jadi yang ditanyakan adalah R2-nya, yaitu jaraknya itu sama dengan berapa. Jadi yang dicari perubahan jaraknya atau jaraknya berubah ketika 4F ini. Jadi di sini kita akan menggunakan perbandingan. Perbandingan ini kita ambil dari rumus gaya kolom, yaitu F sama dengan K dikali dengan Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi kita menggunakan perbandingan antara gaya dan kuadrat jaraknya. Di sini karena berbanding terbalik, jadi ini berbanding terbalik, maka ini perbandingannya adalah perbandingan terbalik, yaitu F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan karena di sini rumusnya kuadrat. Berarti ini perbandingan terbalik. Ini perbandingannya. Jadi kita masukkan, di sini F1-nya adalah F, kemudian F2-nya adalah 4F, kemudian di sini sama dengan R2-nya ini kita cari, jadi R2 kuadrat per R1-nya adalah R, jadi di sini R kuadrat.
Maka di sini adalah F-nya kita coret, jadi di sini dicoret. Kemudian yang dicari adalah R2 kuadratnya, kemudian R kuadrat ini kita pindahkan sini, ini jadi 1/4, jadi di sini adalah 1/4 R kuadrat, sama dengan R2 kuadrat. Maka R2-nya adalah sama dengan, karena di sini kuadrat, berarti ini diakarkan. Jadi ini akar adalah 1/4 R kuadrat. Jadi akar 1/4 R kuadrat adalah, ini akar 1 adalah 1, per akar 4 ini adalah 2, kemudian akar dari R kuadrat ini adalah R. Jadi ketika R kuadrat ini diakarkan, berarti hasilnya R. Berarti ini jawabannya. Jadi R2-nya adalah setengah R. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.